Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Naili Rahmasari dalam aksi nyata 1.4 tentang budaya positif pendidikan calon guru penggerak Angkatan 7 Jakarta Selatan. Perkenalkan, nama saya Naili Rahmasari, calon guru penggerak Angkatan 7 bersama fasilitator saya Ibu Ino Mary Damayanti dan guru pengajar praktik Ibu Nunung Nur Hasanah. Bapak dan Ibu, rancangan aksi nyata yang saya buat berlatar belakang pada filosofi Ki Hajar Dewantara yang menyatakan bahwa pendidikan adalah proses menuntun kodrat murid agar mencapai kebahagiaan dan keselamatan. Guru tidak dapat merubah kodrat, namun guru dapat menyiapkan lingkungan yang baik dengan budaya positif, yaitu agar tercapai profil pelajar Pancasila. Tujuan dari rancangan aksi nyata ini yang pertama adalah agar terbangun budaya positif di sekolah serta dipahami oleh seluruh warga sekolah. Yang kedua, agar murid memiliki tempat yang nyaman untuk belajar hingga terbentuk karakter positif dan budi pekerti luhur. Tolak ukur keberhasilan dari diseminasi budaya positif ini adalah yang pertama, berkurangnya murid yang melanggar tata tertib. Yang kedua, terbentuknya keyakinan kelas pada setiap kelas. Yang ketiga, warga sekolah memiliki pemahaman yang sama tentang budaya positif. Lini masa tindakannya akan dilakukan selama proses diseminasi budaya positif, yaitu yang pertama adalah tahapan koordinasi dengan Kepala SMP Negeri 131 Jakarta, Bapak Kartika Budi Tamtama. Yang kedua, sosialisasi budaya positif dengan wali kelas. Kemudian yang ketiga, sosialisasi dengan seluruh siswa. Dalam hal ini diwakili oleh perwakilan OSIS, kemudian mendokumentasikan semua kegiatan. Untuk melaksanakan diseminasi budaya positif ini, saya membutuhkan dukungan berupa dukungan moral, yaitu dukungan dari kepala sekolah, teman sejawat, murid, rekan tata usaha, dan juga caraka. Yang kedua, juga didukung peralatan dan perlengkapan berupa LCD, komputer, sound, dan juga ruangan yang memadai. Bapak dan Ibu guru hebat, rancangan aksi nyata ini saya buat untuk menyukseskan diseminasi budaya positif yang akan dilakukan di SMP Negeri 131 Jakarta. Mari sama-sama kita menyaksikan video diseminasi yang saya lakukan kepada peserta didik dalam organisasi intrasekolah dan juga diseminasi yang dilakukan kepada teman-teman sejawat, yaitu teman-teman wali kelas dan juga teman-teman guru mata pelajaran yang berada di lingkungan SMP Negeri 131 Jakarta. Ya, kenapa itu sebabnya kenapa Ibu memilih para pengurus OSIS untuk hadir di ruangan ini supaya nanti bisa mengimbaskan kepada teman-teman semuanya tentang budaya positif gitu ya. Baik, sebelum kita mulai, mari sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, agar kegiatan kita ini berjalan lancar dan juga menghasilkan hal-hal yang positif yang seperti tadi sudah Ibu utarakan gitu ya. Mari anak-anakku sekalian kita berdoa. Iya, jadi gampang. Kemampuan setiap anak jelas. Ya. Kalau kamu sekolah usia berapa sih? 6.
Enggak ingat-ingat deh, 1 tahun, 2 tahun udah di sekolahin belum sih? Atau melihat fenomena-fenomena artis sekarang? Ya, 1 tahun, 1 tahun Rayanza udah bersekolah ya. Cipung, Cipung udah bersekolah. Amina juga udah bersekolah kan? Gitu. Jadi kalau kita tuh memang sedari dini orang tua tuh udah mempersiapkan kita untuk bersekolah, gitu ya. Kalau di sana santuy ya ternyata. Kemudian yang kedua, waktu istirahat yang cukup banyak. Tadi banyak pendukungnya tuh. Ya, kalau 75 menit istirahat, Bu. Mantep banget, Bu. Mana sehari cuma berapa jam? Cuma 5 jam. Gitu ya. Terus tidak ada PR. Itu banyak pendukungnya pasti di sini. Siapa yang mau nggak ada PR? Iya, pokoknya hampir semuanya pengen gak usah ada PR atau tugas di rumah, Bu, gitu ya. Terus tidak ada ranking. Gimana kalau tidak ada ranking? Enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Tapi orang tua kalian tuh banyak yang tanya. Kalau misalnya ibu bagi rapot, pasti orang tuanya nanya nih, Bu, boleh dong spill gitu ya. Anak saya tuh ada di peringkat berapa sih? Spill aja, Bu, spill gitu kata ibunya ya. Jadi kalau misalnya kamu nggak minta, ternyata ibu kamu juga pengen tahu gitu loh. Terus tidak ada kelas unggulan gitu ya, tidak ada kelas unggulan. Kemudian beasiswanya penuh, praktiknya cukup banyak dibandingkan dengan teori. Terus apa lagi? Tidur? Ada tidur, oke lah, nggak apa-apa tidur. Tapi kalau misalnya kita diterapkan di sini nih, ada yang sempat mencahin wastafel nggak? Ada. Ada yang nendang bola sampai mecahin kaca nggak? Ada yang dorong-dorong temennya atau ngerobekin tas temen nggak? Ada. Itulah anak-anak yang menjadi kadang-kadang si malakama. Kalau misalnya kita terapkan seperti itu kita harus menyiapkan satpam anak-anak. Ya, Bapak Ibu guru berubah gitu ya. Semuanya langsung menjadi satpam buat kalian. Dicemilin enak gak sih? Enak kan? Tiba-tiba kamu lagi gitu, tiba-tiba ada yang loncatin kamu. Gitu. Ya. Karena ada di antara kita yang tidak berkomitmen untuk menjaga ketertiban itu. Gitu, ya. Terus tidak ada PR. Ibu juga malas ngasih PR sebenarnya. Itu kan harus direkayasa dulu. Tuh Pak Samuel, Pak Ridwan juga pasti ngerasain. Kalau bikin PR itu ya harus dirancang dulu. Hari ini ngasih materinya apa, jadi kita bisa bikin PR-nya ini. Kita juga gak mau ada PR itu. Tetapi, akankah kamu membaca buku tanpa mengerjakan PR? Ada PR aja kamu gak baca buku. Nah, gitu loh. Ya. Jadi ada komitmen lagi. Bisa. Ya, saya harus menguasai lebih. Bahkan apa yang disampaikan oleh guru A, saya udah sampai Z. Hebat enggak? Jadi enggak ada PR. Kita hapus dari kehidupan kita. Ya kan? Bisa sebenarnya, asalkan kita semua mau berkomitmen. Ketika ditanya pelajaran yang kemarin saja, jangankan pelajaran yang kemarin, pelajaran yang tadi di awal dijelaskan terus terakhir kita kasih post test misalnya, itu aja udah nggak bisa. It value gitu ya, itu nilai, itu yang dinilai gitu. Di sana penilaiannya all in seperti itu gitu ya. Itu sebabnya kenapa Bu nggak perlu ada ranking. Karena anak yang bisa berbicara bagus di depan itu hebat, gitu. Anak yang bisa memberikan solusi kepada temannya itu keren. Nah, gitu. Anak yang bisa ceria setiap hari dan bahagia itu bagus. Penilaiannya komplit, kayak gitu anak-anak. Ya, maka di sana tidak butuh ranking, tidak butuh kelas unggulan, yaitu tentang budaya positif yang ingin kita terapkan di SMP Negeri 131 Jakarta.
dengan kalian sebagai pionir, ya sebagai peletak batu utamanya. Kenapa Ibu pilih kalian? Karena Ibu yakin, ya, karena Ibu yakin Ibu gak salah pilih nih, gitu ya. Yang Ibu ambil duluan adalah para pengurus OSIS, yang notabene mereka adalah pemimpin teman-temannya. Baik orang penting, jangan. Kalian adalah orang yang paling penting, yang paling hebat di sini, sebab kalian berada di kepengurusan OSIS, gitu ya. Itulah kenapa I choose you, gitu kan? Saya memilih kamu, gitu. Apa sih yang mau Bu Naili imbaskan nih, ya? Kita akan belajar tentang budaya positif anak-anak. Mengapa budaya positif, gitu ya? Apa sih Bu Naili budaya positif? Coba Bu Naili tanya, kenapa kalian masih pakai masker? Siapa namanya? Nurlita, kenapa masih pakai masker? Kenapa? Alasannya apa? Kesehatan ya? Alasannya kesehatan, menjaga kesehatan diri, menjaga kesehatan teman-teman di kanan kiri dan yang ada di lingkungan ini, termasuk juga Ibu dan Pak Ridwan, juga Pak Samuel. Kamu ingin menjaga kesehatannya, gitu ya. Kenapa kamu mau pakai masker itu? Karena ada nilai yang diyakini, yaitu nilai kesehatan tadi begitu penting, ya kan? Kalau nggak sehat saya nggak bisa ke sekolah, Bu. Kalau sakit saya nggak enak makan, Bu. Kalau sakit saya nggak bisa janjian sama temen nonton, Bu, nanti pas weekend. Itu hak kalian, Bu. Privilege kalian, boleh kalian nonton, ngapain, Ibu seneng banget gitu, ya. Artinya ada hal yang kalian yakini yang tanpa disuruh lagi, itu kalian sudah muncul dari dalam hati. Nah, itu namanya keyakinan, gitu ya. Disuruh nggak sama orang tua pakai masker? Enggak, gitu ya. Motivasinya berarti motivasi dari dalam diri kan? Nah, itu yang disebut dengan keyakinan, yang nantinya akan menjadi budaya positif, gitu. Anak-anak believe, percaya banget, ya, percaya banget. Kalau misalnya kita nggak bercanda berlebihan, maka tidak akan terjadi keributan, gitu ya. Anak-anak yakin banget, kalau misalnya kita tidak godain dengan ngata-ngatain temen hal-hal yang tidak baik, ngatain bapaknya, ngatain ibunya, ngatain semua yang ada di fisik kita, misalnya gitu, pasti tidak akan memancing keributan. Kebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar positif dan mandiri, gitu ya. Yang kedua, manfaatnya adalah membangun kekuatan peserta didik daripada mengkritik kelemahan mereka dan menggunakan penguatan positif atau positif reinforcement untuk mempromosikan perilaku yang baik. Jadi katanya anak-anak itu harus dibangun kekuatannya, bukan dikritik atas kelemahan-kelemahannya, gitu ya. Jadi kalau Bapak Ibu guru, gitu ya, diharapkan memberikan penguatan kepada anak-anak, bukan hanya sekadar mengkritik. Jadi manfaat adanya budaya positif adalah anak-anak bisa menyadari segala tingkah laku yang dihasilkan, gitu ya. Kenapa saya mau belajar? Kenapa saya makannya di koridor, gitu kan? Kenapa saya tidak membuang sampah? Itu semua alasannya ada di dalam diri kamu. Karena saya tidak mau membuat sampah-sampah, ya kan? Itu kamu sadari betul. Dan kesadaran itu munculnya dari dalam diri kamu. Ada Bu Naili, masukin lagi, gitu. Kalau nggak ada Bu Naili, belum, misalnya begitu. Nah, tidak begitu. Dimanapun kamu berada, meskipun tidak ada orang lain yang melihat, kamu ingin mematuhi, gitu ya. Itu artinya kamu menyadari apa yang sudah kamu lakukan. Segala sesuatu yang kamu lakukan sudah melewati dapur olahan
pemikiran yang matang. Itu anak-anak. Ya, sebelum bertindium di Romawi gitu ya, penyerangan ke Konstantinopel yang dilakukan oleh Sultan Fatih III, itu dari mana? Dari membaca, nak. Gitu ya, dari membaca. Bukannya kamu harus berkunjung ke Las Vegas. Kamu tahu Kapadocia itu dari mana? Dari sinetron. Mana tingkat kehadiran yang milih, kadang-kadang udah dipilih, dia nggak datang. Gitu. Terus 1, 2, 3 kali pertemuan terus minta pindah. What's wrong? Apa yang salah? Gitu ya. Apa yang salah sih dengan ekskul kita? Gitu. Ada nggak di sini yang mau kasih atau menyampaikan? Kurang apa? Oh, kurang tari saman. Terus kurang apa lagi? Kurang tata boga. Yes, ibu juga suka tata boga. Terus? Naya? Apa sayang? Badminton nggak ada ya? Nggak ada. Oke. Betul anak-anak ya. Jadi dengan ekstrakurikuler itu kita bisa menumbuhkan budaya positif ya. Budaya positif apa sih yang bisa dihasilkan yang nakal ya? Predikat nih, yang dapat predikat nakal, bandel, susah banget dikasih tahu. Itu kita harus bawa ke ekstrakurikuler. Ya, misalnya si A ternyata seneng bongkar motor. Ya, kalau udah bongkar motor dia nggak nakal lagi. Bongkar doang, balikin nggak bisa. Gitu, nggak apa-apa. Gitu, yang penting sendiri. Gitu. Ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama yaitu kebutuhan bertahan hidup, survival. Jadi kalau misalnya anak cari makan, Bu, saya boleh izin nggak ke kantin? Ngapain? Kantin, mulu-mulu. Gurunya lagi ngajar. Tadi kayak ibu ngajar di kelas 74. Gitu ya, ada yang nyeletuk. Menurut kamu, sejarah perkembangan Bani Umayyah ini bagaimana? Biasa aja. Sakit dengarnya. Ya, sakit. Kita ngajarnya udah berapi-api, dia cuma bilang biasa aja. Ibu samperin dong. Apa yang biasa aja? Air, Bu, airnya biasa aja. Loh, benar-benar ini menguji kesabaran dan keimanan gitu. Bener, kalau air putih emang biasa aja. Tahan emosi, balik lagi ke depan. Anak-anak kalau emosi kayak gitu ya, harus mengubah posisi kita. Kalau misalnya tadi marahnya sambil duduk, itu berdiri. Kalau misalnya tadi marahnya berdiri, coba duduk, ya. Kalau misalnya udah dilakukan semua, boleh berwudu, kayak gitu anak-anak. Oke, setelah itu, ya, di kelas 74 tadi ya, setelah itu normal lagi. Semoga 131 Jakarta yang nyaman, aman, tidak membuat kamu stres. Gitu ya. Siap ya. Nah, oke, anak-anak, setelah itu anak-anak boleh pulang. Jadi kita tutup dengan mengucapkan kalimat hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Mengucapkan terima kasih banyak jazakumullah khair. Semoga Allah membalas segala kebaikan kalian. Kemudian kalian juga menjadi anak yang sukses kelak di masa depan. Ya, ingat ya, anak pionir ya. Jadi harus memberikan contoh teladan yang baik kepada teman-teman. Silakan dari Fitri, boleh sambil di bawah tasnya dituliskan satu keyakinannya. Nanti kita tempel di sini. Nah, itu nanti buat anak. Silakan, yuk. Fitri dan Maya, mulai. Kalau remote ya boleh. Iya, di sini Naya. Kira-kira nanti 131 akan jadi nama bikin saya stres, yaitu gimana sih apa yang harus kita ciptakan semuanya. Misalnya terus guru dan gimana gitu boleh. Yang kamu inginkan misalnya guru yang bagaimana boleh ya, tulis di sini ya. Sekolah yang bagaimana, sekolah yang bikin kamu, yang bisa ngasih kamu apa sih gitu, boleh ya, boleh kamu tuliskan di situ, nanti kami akan rangkum
menjadi budaya positif di sekolah, gitu ya. Satu saja, cukup satu saja. Oh, ada dua, kalau banyak, oke, bagus, nggak apa-apa. Tiga. Oh, Saya yang maju 3. ya. Oke, yuk sekarang 3 orang berjajar di depan. Terima kasih ya. Naya mungkin boleh langsung pulang. Nanti tempel di sini. Kira-kira nilai-nilai apa ya yang bisa membuatmu nyaman di sekolah, anak-anakku sayang, ya? Belajarnya enak. Terus kamu bisa menjadi orang yang hebat dengan bersekolah di 131. Tidak ada lagi anak-anak nakal, misalnya gitu ya. Apa yang menjadi keinginan kamu tuh bisa semua diwujudkan di 131 tercinta ini. Berarti harus ada nilai apa sih? Gitu ya. Boleh tuliskan 1 sampai 2. Silakan. Bu, saya pengen Bapak Ibu gurunya ramah. Gitu. Tulis aja di situ. Ya. Bapak Ibu gurunya memperhatikan kita satu-satu, gitu. Senang kalau misalnya disapa Bapak Ibu guru, terus saja, ya. Atau misalnya jam istirahatnya harus lama kayak tadi, kayak gitu boleh. Itu oke. Oke, ada di sini. Yuk, 2 orang maju lagi. 2 orang maju, terima kasih ya. Terima kasih. Ya, lewat mana? Boleh silakan langsung pulang. Oh, yuk 2 di kosong. Oke, 3 orang, ibu butuh lagi 3 orang, ayo. Ini sudah mau kosong. Satu dulu. Satu dulu lah. Ya. Kita pengen Bapak Ibu guru itu kenal kita satu-satu. Atau misalnya kapan-kapan ada lomba masak dong, Iya dia. Ibu juga senang. Tapi kalau makan gratis. Sama ya, enak ya. Apapun makanannya kalau gratis enak. Itu ibu setuju banget tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bapak Ibu. Yang pertama saya sudah minta izin sama Bapak Kepala Sekolah, juga kepada Ibu Wakil Guru, juga kepada Pak Ridwan khususnya, karena Pak Ridwan kebetulan masih harus mendampingi Bu Adis di ruangan sebelah KJP itu ya Pak Ridwan ya. Nah jadi, oh ya, ya mau izin juga Bu Novi ya, Bu Novi. Jadi saya nebeng acara. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu berkenan. Yang paling penting Bapak dan Ibu ikhlas nih melihat saya di depan. Gitu ya. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita masih sehat jasmani dan rohani, juga diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bermuajahah, bermuhasabah dan berkumpul di ruangan ini untuk sama-sama belajar Bapak dan Ibu. Karena memang pembelajar sepanjang hayat adalah terus belajar, karena memang kita ujung tombak dari perkembangan budaya di Indonesia. Kita adalah ujung tombaknya, dan kita punya tugas besar, yaitu mendidik anak-anak kita menjadi benih-benih budayaan yang kelak dia akan bentuk sendiri di masa depan. Jadi mohon berkenan kepada Bapak dan Ibu, di sini saya akan membawakan materi tentang budaya positif. Kepada yang terhormat Bapak Kartika Budita Tama SPD selaku Kepala Sekolah SMP 1 Jakarta, yang terhormat Bu Adila Usmida MPD, kemudian Bu Hajar Rofi dan juga Pak Bambang Sukoja, juga Ibu Kasanta, Ibu Wiji, dan juga Bapak dan Ibu Guru, Bapak dan Ibu Guru hebat SMP Negeri 131 Jakarta, sahabat dan teman seperjuangan saya. Merdeka. Merdeka. Baik Bapak dan Ibu, kenapa sih saya bawa materi tentang budaya positif ini? Gitu. Yang pertama alasannya adalah karena murid-murid kita saat ini sangat heterogen, sangat beraneka ragam, sangat bervariatif. Dengan PPDB melalui moda zonasi, gitu ya, kita tidak bisa dipastikan sama Pak Mahfud siapa yang ada di depan nih, nah ini bukan gitu ya. Kita tidak bisa memastikan kompetensi anak-anak, gitu. Latar belakang sosial yang berbeda, kemudian kompetensi yang berbeda, preferensi belajar yang berbeda, kemudian kesediaan kesiapan belajar yang berbeda. Nah, agama juga berbeda Bapak Ibu, latar belakang kita juga berbeda. Saya tidak bisa memperlakukan misalnya siswa yang beragama Kristen kemudian saya samakan dengan memperlakukan hukum di ajaran Islam seperti itu. Maka saya bawa budaya positif, yang budaya positif ini nanti kalau kita lepas dalamnya, isinya adalah nilai-nilai yang sama, nilai-nilai yang berlaku untuk semua orang, nilai-nilai yang berlaku untuk semua agama, nilai-nilai yang berlaku untuk semua suku bangsa, gitu ya. Nah, kita lanjut. Nah, kamu bisa nggak kita bersepakat sama-sama ya, menyadari bahwa nilai itu yang penting buat kamu dan itu akan kamu kerjakan. Kalau kamu sudah bersepakat sampai taraf itu dan sudah menjelaskan, Ibu yakin Bapak dan Ibu guru tidak perlu memberikan kamu PR lagi. Saya bilang kayak gitu. Tapi kamu harus bikin kesepakatan dulu. Selain kamu buat harapan, kamu buat kesepakatan. Nah, kesepakatan itulah yang kita sebut dengan budaya positif Bapak Ibu. Kita lanjut ke profil pelajar Pancasila ya, yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, kebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar positif dan mandiri. Kemudian membangun kekuatan peserta didik daripada mengkritik kelemahan mereka dan menggunakan penguatan positif, yaitu positive reinforcement untuk mempromosikan perilaku yang baik gitu. Jadi mungkin daripada bahasa kasarnya, daripada nyalain bodoh lu, gak pernah belajar lu, lebih baik kita bilang kamu punya kelebihan, nah kamu di ekskul itu hebat, nah menguatkan karakter dia. Bapak dan Ibu, itulah tugas kita tanpa lelah gitu ya, daripada kita menyalahkan mereka. Kemarin kamu yang bolos kan, kemarin kamu juga kan yang membuli temannya, kemarin kamu nyengkat temannya kan. Nah, daripada seperti itu, kita reinforcement, kita menguatkan sisi-sisi positif anak supaya mereka tergugah, termotivasi, terbangun untuk melakukan hal-hal yang baik. Nah, kemudian yang ketiga, murid memahami perilaku mereka sendiri, mengambil inisiatif, menjadi bertanggung jawab atas pilihan mereka, dan menghargai diri mereka sendiri dan juga orang lain. Ini manfaat bila budaya positif sudah sama-sama kita sepakati untuk ada di sekolah. Manfaatnya seperti ini.
Nah, kriteria budaya positif. Budaya positif kan banyak nih. Nanti kita akan lihat nilai-nilainya seperti apa sih. Nah, ciri-cirinya kurang lebih seperti ini. Yang pertama, mengandung nilai-nilai universal. Tidak hanya untuk orang Islam saja, tidak hanya untuk orang Kristen saja misalnya. Tidak hanya untuk orang Sunda saja, tidak hanya untuk orang Jawa atau Sumatera saja, tidak. Tapi nilai ini berlaku untuk semua orang. Jadi cirinya yang pertama itu. Yang kedua, berpihak pada murid. Itu Bapak Ibu ya. Saya membuat kesepakatan kelas di kelas saya nih, di kelas 72. Anak-anak harus masuk tepat waktu. Saya juga Bapak Ibu. Gitu ya. Saya juga harus tepat waktu. Nah, kurang lebih seperti itu karena kita adalah role model Bapak Ibu ya. Karena kita itu suri tauladan, kita itu contoh-contoh buat anak-anak, figur-figur yang baik yang menjadi gambaran di dalam diri mereka. Oh ya, tepat waktu kurang lebih seperti Pak Haji Kombali, disiplin seperti dunia, gitu ya. Keren seperti Pak Mahfuz, gitu. Nah, kurang lebih seperti itu. Kita itu role model. Kemudian yang ketiga, dilaksanakan oleh warga sekolah untuk waktu yang cukup lama hingga terbentuk karakter baik. Jadi memang tidak sebentar Bapak Ibu. Kalau misalnya kita proyeksikan untuk jangka waktu pendek, menengah, dan jangka waktu panjang, itulah perlu penanaman budaya positif dalam jangka waktu yang cukup lama, tidak sebentar. Sebulan aja yuk kita coba tertib, bulan depan udah nggak bisa Bapak Ibu. Jadi harus dalam jangka waktu yang cukup lama, sehingga ini menjadi habit, menjadi motivasi ekstrinsik. Mana yang paling bagus Bapak Ibu? Yang intrinsik, betul Bapak. Motivasi intrinsik, gitu. Contohnya gini ya, Bu Haji juga tadi bilang, ekstrinsik juga penting loh, ekstrinsik juga penting, gitu ya. Contohnya begini, ketika seseorang misal ya Bapak Ibu ya mungkin kenal ya, misal itu anak silat waktu itu ya, anak silat Bapak Ibu mungkin pernah kenal. Saya mencontohkan misal itu. Jadi anak ini kan bonyok-bonyok ya, udah sering bonyok-bonyok lah. Kalau misalnya silat gitu, nggak juara kek, ya mau juara kek, ada duitnya atau nggak ada duitnya, dia rela tuh berbonyok-bonyok, gitu ya. Yang penting silat number one, gitu. Itu udah motivasi luar biasa intrinsik dari dalam diri dia. Punya duit, nggak punya duit, nggak punya ongkos buat ke tempat pelatihan di Taman Mini Indonesia Indah, itu dia jalan, gitu, ya. Mau jalan kaki kayak, mau hujan kayak, mau apapun, itu intrinsik. Begitu kuatnya buat seseorang, karena memang datangnya dari dalam diri dia, gitu. Nah, sekarang udah di 97, alhamdulillah udah masuk ke SMA 97. Nah, saya ingin mengatakan bahwa memang motivasi ekstrinsik itu ada peranannya juga, yaitu ketika anak misalnya saya berlaku baik karena saya takut sama guru BK misalnya gitu, saya takut tidak pakai seragam karena saya takut dimarahin nanti sama Pak Satpam di depan, itu ekstrinsik. Kalau misalnya Pak Satpamnya nggak ada, kalau misalnya Pak Satpamnya nggak ada, atau kalau misalnya guru BK-nya nggak ada, itu anak balik lagi. Contoh Bapak Ibu ya, yang terbiasa. Ada 3 motivasi ya Bapak Ibu ya. Ada 3 motivasi yang biasanya bertumbuh dari seseorang. Yang pertama yang adalah ke sini Ibu Nur Hasanah minta makan. Anak-anak itu mencari kebutuhan dasarnya. Yang pertama yaitu kebutuhan bertahan hidup, survival. Nah, barangkali itu yang menyebabkan ia nakal. Boleh kita komunikasi dengan orang tua. Mah, kenapa ini anak nggak ada bekalnya, nggak dikasih jajan kamar, gitu ya? Dia sudah makan atau belum? Dan lain sebagainya. Itu kita bisa komunikasikan atau bisa kita cari solusinya. Kemudian yang kedua, kebutuhan cinta dan kasih sayang, yaitu penerimaan. Jadi Bapak Ibu, kita udah tahu banyak nih background dari anak-anak kita ya. Di kelas saya aja yang namanya kasih ekstrinsik. Mana yang paling bagus Bapak Ibu? Yang intrinsik, betul Bapak. Motivasi intrinsik, gitu. Contohnya gini ya, Bu Haji juga tadi bilang, ekstrinsik juga penting loh, ekstrinsik juga penting, gitu ya.
Contohnya begini, ketika seseorang contoh misal ya Bapak Ibu yang mungkin kenal ya, misal tuh anak silat waktu itu ya, anak silat Bapak Ibu mungkin pernah kenal. Saya mencontohkan misal itu. Jadi anak ini kan bonyok-bonyok ya, udah sering bonyok-bonyok lah. Kalau misalnya silat gitu, nggak juara kek, ya mau juara kek, ada duitnya atau nggak ada duitnya, dia rela tuh berbonyok-bonyok, gitu ya. Yang penting silat number one, gitu. Itu udah motivasi luar biasa intrinsik dari dalam diri dia. Punya duit, nggak punya ongkos buat ke tempat pelatihan di Taman Mini Indonesia Indah, itu dia jalan, gitu, ya. Mau jalan kaki kayak mau hujan kayak mau apapun, itu intrinsik. Begitu kuatnya buat seseorang karena memang datangnya dari dalam diri dia, gitu. Nah sekarang udah di 97, alhamdulillah udah masuk ke SMA 97. Nah saya ingin mengatakan bahwa memang motivasi ekstrinsik itu ada peranannya juga, yaitu ketika anak misalnya saya berlaku baik karena saya takut sama guru BK misalnya gitu. Saya takut tidak pakai seragam karena saya takut dimarahin nanti sama Pak Satpam di depan, itu ekstrinsik. Kalau misalnya Pak Satpamnya nggak ada, kalau misalnya Pak Satpamnya nggak ada, atau kalau misalnya guru BK-nya nggak ada, itu anak balik lagi. Contoh Bapak Ibu ya, yang tadi saya lihat nih sama Bu Kokom ya, ada Bu Kokom gini, Bunda, coba tolong lihat sepatunya Julfi. Mana Bu? Oh iya, sepatunya mengkilat. Ya, sepatu hitam tapi mengkilat, itu sepatu buat disco Bapak Ibu. Ya, buat anak-anak pesta itu sepatu. Kenapa itu anak pakai lagi? Karena Bu Yuninya udah tak ada. Ya, dulu yang menegur anak itu menggunakan sepatu itu adalah Bu Yuni. Akhirnya dilepas sepatu itu, kemudian dia pulang, gitu. Mungkin kalau Bu Mursa sama Bu Katri belum tahu kasus dia kalau yang itu, gitu ya. Nah, kalau ini ada si anak tuh emang ketakutan sama Bu Yuni gara-gara gitu. Bu Yuni yang nggak ada, dipakai lagi sepatu itu. Itu membuktikan bahwa motivasi ekstrinsik yang disebabkan karena orang lain itu tidak begitu kuat. Tapi kalau motivasi yang datangnya dari dalam diri sendiri, kondisinya apapun, anak itu akan terus memegang teguh. Nah, bagaimana cara membangkitkan motivasi intrinsik? Kita butuh budaya-budaya positif yang Bapak Ibu guru hebat pasti bisa menerapkannya di SMP Negeri 131 Jakarta ini. Nah, ini kurang lebih kriteria budayanya. Nah, kemudian contoh budaya positif di sekolah tadi sudah saya jelaskan. Kemudian seperti literasi, GLS ya dan yang lainnya itu termasuk budaya positif. Dalam kegiatan ekstrakurikuler itu juga kita bisa masukkan budaya positif. Oke, sekarang kita lihat kebutuhan dasar manusia. Nah, Bapak dan Ibu, mungkin kalau Bapak dan Ibu melihat tuh anak-anak nakalannya luar biasa ya saat ini ya, gitu. Mohon maaf Bapak Ibu, memang salah satu tugas kita sebagai guru adalah menuntun murid, gitu ya, menuntun kodrat murid, gitu, sesuai dengan zaman, sesuai dengan lingkungannya. Kita ketika kalau kita bayangkan kita jadi petani nih Bapak Ibu ya, kita nanam padi, tidak bisa berharap nanti yang keluar buah jantungnya Pak Takdir ya, tetap nanti yang keluar adalah padi atau beras gitu kan yang kita makan. Apa sih yang bisa kita lakukan? Yang bisa kita lakukan adalah kita bisa menciptakan lingkungan sawah itu supaya bagus tanahnya, gitu ya. Artinya nanti murid tetap akan menjadi apa yang sudah ditakdirkan Tuhan, yang sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita bantu untuk mereka bisa berikhtiar. Kita sedang mengungkapkan kenakalannya itu, mengungkapkan tentang kebutuhannya akan cinta dan kasih sayang. Ya, kita aja pengen dicintai, pengen disayangi Bapak Ibu. Apalagi anak-anak yang dia lagi mikir nih, bentuk cinta buat saya tuh kayak apa sih? Bentuk saya kayak apa sih, seperti apa sih yang layaknya harus saya terima. Mereka kan nggak punya gambaran gitu, jadi mereka galau ya, akibatnya mereka membuat kenakalan-kenakalan. Boleh diajak diskusi, boleh diajak ngobrol gitu ya Bapak Ibu. Terus yang ketiga, kebutuhan penguasaan, pengakuan akan kemampuan. Nah ini Bapak Ibu,
Mungkin Bu Nun juga di kelas saya udah pernah ngomong nih, pernah menyampaikan, wah 72 Bu Neng, apa namanya, kalau dibandingkan dengan kelas lain apa namanya jauh nih, gitu ya. Eh, Namun Bapak Ibu, anak-anak memang eh, tidak harus sampai pol pinter, kita bisa memberikan pengakuan untuk kemampuannya. Untuk anak yang levelnya di bawah pun, mau nggak mau kita harus bilang kamu sudah hebat nak, ya kamu sudah sampai taraf ini tuh kamu sudah hebat. Seperti itu Bapak Ibu, kurang lebih contohnya ya. Yang lain pasti Bapak Ibu sudah pernah mempraktekannya. Yang ketiga, yang keempat, kebutuhan kebebasan atau kebutuhan akan pilihan. Bapak Ibu, mereka juga jadi kalau misalnya Bapak Ibu memberikan pilihan, kita belajar di dalam, di kelas, yang klasikal, atau outdoor nih nak, outdoor Pak, gitu ya. Wah, kalau di outdoor biasanya pada lari ke kantin nih, gitu ya. Bapak Ibu harus punya treatment memang supaya mereka gimana caranya tidak lari ke kantin. Saya pernah nih ngalamin waktu ngajar manasik haji, mereka tetap ke kantin Bapak Ibu, gitu ya. Nah, dari situ saya mengevaluasi diri saya apa yang masih kurang sehingga anak-anak tetap lebih tertarik ke ibu kantin daripada ke saya, gitu. Mungkin saya harus menyiapkan bakwan atau apa kayak gitu ya. Evaluasi. Yang terakhir, kebutuhan akan kesenangan. Nah, ini Bapak Ibu, umur segitu masih senang main ya Pak Marlan ya? Ya masih senang main juga. Umur anak SMP itu masih senang main, apalagi kelas 7 juga. Saya juga pernah membuktikan Bapak Ibu. Saya bikin ice breaking ya, besoknya nagih lagi, ayo Bu ice breaking yang lain, ayo Bu ice breaking yang lain. Nah mungkin Bapak Ibu bisa mengkondisikan, mengatur waktunya berapa menit untuk ice breaking, berapa menit untuk kegiatan awal, inti dan akhir, gitu Bapak Ibu. Namun memang ada sisi-sisi bermain dari anak-anak yang kita tidak bisa abaikan, gitu ya. Sehingga anak-anak senang melihat kita, sehingga anak-anak nyaman dan selalu merindukan kita, itu juga tetap harus kita pikirkan. Nah, mungkin Bapak Ibu bisa memodifikasi permainannya. Misalnya, saya melakukan permainan dengan scan barcode, Bapak Ibu, gitu ya. Scan barcode itu menggunakan HP. Notabene, gawai itu ada di tangan dia. Ya, biasanya kita tidak bisa apa-apa nih kalau gawai ada di tangan dia. Yuk, mari kita arahkan penggunaan gawai itu ke arah-arah yang positif. Contoh permainan scan barcode itu, kita membuat barcode di rumah, kita barcoding. Kemudian nanti kita buat permainan, misalnya ketika di scan, silakan kamu menuju ruang musola. Ya, nanti kamu akan dapatkan sebuah amplop dan jawab pertanyaan yang ada di amplop tersebut. Lari, kita nggak bilang musola ya, tempat ibadah yang dilakukan oleh umat Islam. Nah, mereka akan jalan ke musola. Di musola kemudian mereka menemukan lembar pertanyaan, kita masukkan materi kita, gitu ya. Masuk, mereka jawab, terus nanti scan barcode tadi, silakan kalian menuju ruangan yang biasa dipakai untuk makan bersama-sama. Oh, kantin. Mari, isinya pertanyaan, isi dengan materi kita. Nah, kurang lebih seperti itu. Mereka masih senang bermain intinya. Terserah Bapak Ibu main-main yang bagaimana yang kira-kira Bapak Ibu bisa untuk tetap selalu memantaunya atau memonitor. Nah, ini ya Bapak Ibu yang tentang kebutuhan dasar anak yang yang tidak bisa kita abaikan. Wah, sekarang nggak boleh sih sama ibu gitu ya melakukan ini. Kalau bapak ini boleh, wah sekarang nggak boleh gitu. Jadi kita harus bersepakat menciptakan suasana yang merdeka, mandiri dan bertanggung jawab. Nanti kita akan pikirkan bentuknya seperti apa, gitu Bapak Ibu. Kemudian yang kedua, terwujudnya budaya positif ini memerlukan proses dan kolaborasi semua warga sekolah, orang tua dan juga lingkungan masyarakat. Nanti mungkin karena kita sekolah penggerak juga ya Bapak Ibu ya. Kita kan sekolah penggerak, otomatis yang namanya falsafah Ki Hajar Dewantara gitu ya Bapak Ibu, keberpihakan kepada murid, diferensiasi dalam pembelajaran, mau nggak mau semua kita harus melaksanakan Bapak Ibu. Kemudian yang ketiga, kesepakatan kelas yang efektif dapat membantu dalam pembentukan budaya disiplin positif di kelas. Ini Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya kelas 72 udah bikin, kelas 71 bikin, 73 bikin, kelas 7 semuanya sudah bikin, kelas 8 sudah bikin, kelas 9 sudah bikin, itu kan unit-unit terkecil di sekolah ini Bapak Ibu ya. Otomatis nanti untuk lingkungan sekolahnya
kita tidak mengalami kesulitan lagi. Jadi saya mau nih mengajak Bapak Ibu adik kelas untuk sama-sama membuat kesepakatan kelas. Yang pertama, kelas impian mereka yang mereka harapkan seperti apa, kemudian baru kesepakatan kelasnya. Dan kita including di dalamnya Bapak Ibu, gitu ya. Kalau misalnya anak nggak boleh telat, kita juga jangan telat, gitu. Kalau misalnya anak-anak harus membuang sampah pada tempatnya, kita juga harus begitu. Kalau anak-anak harus pakai baju rapi, berarti kita juga harus pakai baju yang rapi. Nah, jadi including kita di dalamnya, termasuk kita juga harus membuat kesepakatan kelas bersama mereka. Sekali lagi yang ingin saya sampaikan, yaitu tentang segitiga restitusi ya Bapak Ibu ya. Ini penting sekali untuk kita sepakati Bapak Ibu. Segitiga restitusi, boleh sedikit ya Bapak Ibu ya sebelum ditutup kali ya. Yang buat, oke, sebelum saya tutup, segitiga restitusi itu adalah model untuk pemecahan masalah ya Bapak Ibu. Kalau misalnya ada anak-anak bermasalah, ternyata kita tidak bisa langsung males kamu gitu Bapak Ibu ya, udah nih nggak pakai nih yang kayak kamu nih gitu. Ternyata kita udah nggak bisa lagi pakai pendekatan seperti itu. Nah, dengan segitiga restitusi itu kita membangkitkan dulu atau memvalidasi tindakan anak-anak gitu ya. Kenapa kamu nak kan sesuai dengan tata tertib sepatunya warna hitam, kok kamu pakai sepatu merah? Oh iya Bu, soalnya sepatu hitamnya kemarin hujanan basah. Basah. Jadi kamu tahu dong kesalahan kamu apa? Iya Bu, apa kesalahan kamu? Kesalahan saya nggak ngakuin tata tertib Bu. Nah, berarti besok kamu harus gimana nak? Berarti besok saya harus pakai sepatu hitam Bu. Saya usahakan nyucinya itu, atau kalau misalnya sepatunya kebasahan itu segera saya jemur, atau misalnya saya amankan Bu, saya tidak pakai lagi dari sekolah. Nah, seperti itu Bapak Ibu, sehingga anak punya solusi sendiri dan kita tidak menjudge langsung tentang kesalahan anak-anak, tapi mari kita menjadi manajer buat mereka dan anak-anak dibiarkan untuk berpikir tentang kesalahan mereka, yaitu dengan memvalidasi, kemudian kita kembalikan penghormatan dia. Yang terakhir adalah kita berikan jalan kepada dia untuk menyebutkan bagaimana solusinya. Nah, itu sedikit dari ini. Baik Bapak Ibu, terima kasih untuk waktunya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Mudah-mudahan kita bisa menjalankan bersama. Gimana Pak? Oh boleh Bapak, boleh. Terima kasih Pak Maran. Boleh Bapak Ibu satu komentar dari Pak Maran. Sambil Pak Maran itu kan sudah pernah share di kedinasan gitu ya. Itu juga. Terima kasih kesempatannya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ini budaya positif ini mengingatkan SNP 131 dari tahun 2015 dapat program yang namanya penguatan ekosistem sekolah. Jadi semua komponen sekolah, baik itu sekolah, orang tua, masyarakat, khususnya tokoh masyarakat yang berperan terhadap sekolah, kemudian alumni, semua komponen. Kalau sudah disebutkan sekolah itu, di sekolah kita artinya komponen sekolah itu ada guru, ada siswa, ada pengelola atau manajemen dan lain sebagainya. Itu memang dikolaborasikan, di orkestra gitu bahasanya, untuk meningkatkan tujuan sekolah supaya sekolah itu menjadi lebih positif. Nah, ini budaya positif ini mungkin bagian dari kurva ya. Bisa Pak. Jadi sebenarnya juga sudah dilaksanakan. Hanya memang nanti tantangannya ke depan jangan sampai mengulang lagi hal-hal yang sudah kita hadapi dulu. Ada beberapa tantangan saya lihat sekarang ini lebih berat dibandingkan dengan ketika kita menerapkan penguatan ekosistem di sekolah. Yaitu apa? Orientasi diri pada anak yang baik itu
kelihatannya sekarang ini anak-anak itu berada di wilayah abu-abu terkait dengan orientasi diri, pemahaman diri. Anak-anak SMP sekarang ini lebih rendah dibandingkan dengan anak-anak itu. Artinya kalau dikatakan Anda anak-anak kalian kesini hadir itu adalah untuk belajar. Yang namanya belajar itu ini loh. Mereka enggak, lebih cenderung pada mainnya, lebih cenderung pada kesenangannya tadi gitu. Nah, oleh karena itu ada kesulitan untuk mengajak mereka untuk serius belajar. Tapi yang sekarang itu adalah mungkin orientasi kita berubah. Jadi bermain sambil belajar, bukan belajar sambil bermain. Gitu. Jadi lebih banyak mainnya, gitu. Tapi ada unsur belajarnya. Gitu. Terus kemudian perubahan nilai-nilai universal. Ini luar biasa. Perubahan nilai universal di luar itu. Kalau orang bilang jujur itu baik, ternyata tidak semua orang jujur itu baik. Gitu kan. Terus kemudian apa lagi? Kalau bicara sedikit ke masalah nilai agama, halal haram itu juga menjadi pertentangan luar biasa. Bahkan mohon maaf, gara-gara halal haram ini ada muncul juga di Lampung rendang rasa babi. Nah itu mungkin bapak ibu masih ingat tuh, kan aneh gitu. Nah ini Itu soal. Terima kasih Bapak Ibu untuk waktunya dan juga berkenannya saya berdiri di depan untuk menyampaikan budaya positif ini. Mudah-mudahan saya diberikan kesempatan lagi oleh Bapak Ibu untuk menyampaikan hal-hal yang lain terkait dengan materi di guru penggerak Bapak Ibu. Mohon maaf bila ada kesalahan kata dan juga sikap saya dan juga mungkin ada yang mudah-mudahan berkenan semua dan bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sampan di kayu hingga ke tengah lautan. Angin bertiup, lajunya bertambah gencar. Murid bahagia menjadi benih budaya yang disemaikan. Guru hebat, semangatnya selalu berkobar.